Selamat siang dan salam jumpa kembali anak-anak Turku terkasih. Pada pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang puisi terjemahan. Lebih tepatnya yaitu tentang unsur pembangun puisi terjemahan. Nah, adik-adik, puisi terjemahan itu merupakan puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda. Nah, pada dasarnya puisi terjemahan tidak jauh berbeda dengan puisi-puisi karya penyair Indonesia, baik dari segi isi, struktur, maupun kaidah kebahasaan. Yang membedakan hanyalah dasar pemikiran atau gagasan terciptanya puisi tersebut. Hal ini dikarenakan faktor kondisi alam, kondisi sosial budaya, dan juga latar belakang pengarang yang berbeda. Nah, puisi terjemahan juga dapat menjadi inspirasi yang segar untuk dikembangkan ke dalam sebuah bentuk karya sastra yang lain, seperti cerpen atau novel. Adik-adik, sastrawan Indonesia yang banyak melakukan penerjemahan terhadap puisi karya penyair luar negeri yaitu Chairil Anwar. Terdapat kurang lebih 10 puisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan sastrawan asing yang karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Khalil Gibran yang berasal dari Libanon, Muhammad Iqbal yang berasal dari Pakistan, dan juga Pablo Neruda yang berasal dari Chili. Adik-adik, adapun unsur pembangun puisi terjemahan sama persis dengan puisi-puisi karya penyair Indonesia, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik sendiri yaitu unsur yang membangun puisi yang berasal dari dalam tubuh karya sastra itu sendiri. Adapun unsur-unsur intrinsik terdiri atas unsur fisik yang tersurat dan juga unsur batin yang tersirat. Untuk unsur fisik sendiri terdiri atas yang pertama diksi atau pilihan kata, kemudian ada imaji atau citraan atau pengimajian, ada kata-kata konkret, ada bahasa figuratif atau majas, ada rima dan ritme, dan juga ada tipografi. Nah, adik-adik, untuk yang pertama diksi atau pilihan kata. Jadi kata-kata dalam puisi tidak hanya memiliki satu makna, melainkan lebih dari satu makna dan bersifat konotasi. Kata yang dipilih pun sebaiknya bersifat puitis. Bunyinya pun harus indah dan harmonis antara satu kata dengan yang lainnya. Imaji. Yang kedua, imaji atau citraan. Nah, citraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan imajinasi pada diri pembaca. Melalui kata-kata penyair, pembaca seolah-olah dapat melihat benda-benda, dapat mendengar suara, dan dapat meraba atau menyentuh benda-benda. Kalian lihat contoh berikut. Dan ya, kamu selalu berbicara padaku dalam kejujuran manis dan kebenaran. Kamu selalu berbicara padaku itu merupakan imaji auditif karena kita dapat mendengar seorang berbicara melalui indera pendengaran kita. Kemudian ada kata-kata konkret, yaitu kata-kata yang digunakan untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Misalnya untuk menggemarkan kesederhanaan suatu tempat digunakan kata-kata di antara atap rumbia dan decit bangku reot. Kemudian ada bahasa figuratif atau majas. Jadi majas ini ungkapan yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan kata atau benda lain. Untuk macam-macam majas sudah Ibu tampilkan link di bagian bawah video pembelajaran ini. Kemudian ada rima dan juga tipografi. Tipografi itu perwajahan puisi. Jadi di mana puisi ditulis dalam bentuk larik dan juga bait, bukan dalam bentuk paragraf. Kemudian letak bait diatur sedemikian rupa sehingga memberi kesan yang estetis. Nah, ada juga unsur
batin. Unsur batin ini terdiri atas tema, amanat, perasaan, nada, dan suasana. Tema itu merupakan gagasan pokok, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang, perasaan itu sikap penyair terhadap pokok permasalahan, dan juga nada dan suasana. Nada itu sikap penyair terhadap pembacanya. Misalnya, penyair bisa menggurui, menasihati, dan sebagainya. Sedangkan suasana suatu keadaan dalam diri pembaca setelah membaca puisi tersebut. Bisa saja suasana yang tercipta itu kesedihan atau terharu dan sebagainya. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar puisi itu sendiri terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, dan juga lingkungan alam atau kondisi alam. Nah, adik-adik, demikian saja materi untuk pembelajaran hari ini. Ibu juga sudah menyiapkan tugas. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut dan dikumpulkan besok tanggal 4 Februari 2021. Sekian dan terima kasih.